Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam kali ini insyaallah kita ngambil bagian akhir dari surah Al-Ghasyiyah, sehingga pekan berikutnya nanti masuk dalam surah Al-A'la. Pada pembahasan surah Al-Ghasyiyah ini mohon maaf tidak bisa menampilkan, tapsinya ketinggalan untuk konverternya. Alhamdulillah 5 menit sebelum azan baru sampai dari Bandung. Saya berangkat ke sini. Ketemu 2 kali palangan kereta. Jadi sabar. Alhamdulillah. Nah, kesempatan malam kali ini jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui dengan apa yang terjadi di daerah Prawiro Taman yang kemarin malam terkait dengan korban penusukan yang di daerah baratnya Jogokarian itu. Kemudian malam berikutnya terjadi sweeping, kemudian juga sekarang juga masih dalam kondisi waspada. Maksudnya adalah ada keributan dan juga pertengkaran yang kemudian dipicu oleh minuman keras. Karena dalam kesaksian kronologi yang kemarin itu adalah salah di antara pelaku ada yang dalam kondisi yang mabuk. Nah, ini juga terkait dengan peredaran minuman keras di Yogyakarta. Kita selaku orang tua, maka menjadi kewajiban kita untuk mengawasi putra-putri kita. Tidak lantas kemudian diserahkan pada orang lain, tapi kitalah yang bertanggung jawab pertama kali kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan putra-putri kita tetap terpantau di mana, dengan siapa, dan sedang ngapain. Selaku orang tua perlu memahami itu. Termasuk juga kita selaku putra putri dari orang tua kita, maka kita juga perlu menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik sendiri, dan juga kemudian lembaga yang ada di situ dengan akhlak yang baik. Nah, pembahasan kita pada malam kali ini itu ada kaitannya dengan hal itu, yaitu terkait dengan ayat yang ke-23 dari surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Nah, ini yang berkaitan dengan dakwah Nabi SAW, kemudian bagaimana kondisi orang yang didakwai. Maka disebutkan, jazakallahu khair, lasta alaihim bimusaitir. Lasta, engkau Muhammad, jadi ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lasta alaihim, engkau tidaklah alaihim atas mereka, orang-orang yang didakwai itu, bimusaitir, berkuasa. Ini memberikan pelajaran pada kita bahwa Nabi Muhammad SAW sekalipun ketika berdakwah tidak mampu menjadikan seseorang itu beriman. Kemudian ada yang kemudian mematahkan gini, ngapain kita harus ikut dia? Dia saja tidak bisa ngatur keluarganya. Ngapain kita harus ikut ajarannya? Yang ajaran yang disampaikan itu adalah sesuatu kebenaran. Sedang keluarganya sendiri memang kemudian ada yang kemudian kurang baik. Dalam konteks sekarang ini Bapak Ibu, kalau ada misalkan nggak usah ikut dia aja ngatur keluarganya, nggak bisa. Dua hal yang berbeda. Karena orang tua dengan anak itu kan hatinya berbeda. Hati orang tua dengan anak kan berbeda. Hatinya Nabi Nuh alaihissalam dengan hatinya Kan'an putra beliau itu kan berbeda. Apakah kemudian akan menyalahkan nggak usah ikutin Nuh, dia aja ngatur anaknya nggak bisa? Kan tidak. Jadi karena ketika anak itu sudah kemudian balik, maka dia menjadi mukallaf alaih, seorang anak ke orang yang kemudian memiliki beban sendiri atas dirinya sendiri. Kebaikan yang dilakukan akan kembali pada dirinya, dosa yang dilakukan oleh seorang anak pun harus dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana kalau dia itu sudah balik. Kalau rufi'al qalam, pena itu akan diangkat ketika anak itu belum balik. Kan rufi'al qalam an salasin, 3 orang yang kemudian ketika meninggalkan kewajiban tidak berdosa, ketika melakukan hal yang berdosa tidak dihitung sebagai berdosa. Adalah orang yang tidur sampai dia bangun, karena di saat tidur betul tidur kemudian terlewat waktu sholatnya, saat itu dia tidak berdosa. Tapi di saat bangun dia harus kemudian sholat dari waktu yang ditinggalkan. Karena kita juga pernah mendapati seorang anak ketika jam 7 harus ujian wawancara, kemudian tanya, kenapa kamu terlambat, kok setengah 8 baru sampai? Saya bangun kesiangan Pak. Loh, berarti kamu sholat subuhnya jam berapa? Tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Kan sudah lewat Pak. Loh, betul, memang sudah lewat. Jadi kalau sudah lewat tidak sholat? Ya tidak, kan sudah lewat. Nunggu nanti kalau zuhur. Nah, ada ketidaktahuan pada sebagian generasi muda, kalau misalkan dia bangun sudah lewat waktunya, saat dia bangun itu hukum nempel lagi. Kalau dia tidur tadi tidak terkena hukum, di saat dia bangun terkena hukum lagi. Maka di saat itulah dia harus ambil air wudhu dan kemudian mendirikan sholat. Sekalipun kan sudah siang, ya Anda tertidur. Nah, maka di saat orang yang tidur ini tidak mendapatkan dosa. Kemudian juga orang yang hilang akal. Di saat dia hilang akal dan memang gila, bukan pura-pura gila. Pura-pura gila untuk menghindar dari tagihan hutang, pura-pura gila untuk apa lagi? Untuk menghindar dari dakwaan. Pura-pura gila, jangan kemudian mengingkari nikmat. Allah beri nikmat sehat akal, ternyata kemudian dia menerjemahkan dalam bentuk pura-pura gila. Kalau Allah kabulkan bagaimana? Jadi gila beneran. Kan tidak enak. Maka di saat memang gila, tidak tahu kemudian membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka saat itulah kemudian dia rufi'anul qalam, diangkat pena darinya. Tapi kemudian misalkan Bapak Ibu yang paham terkait dengan dunia psikologi, kan ada tingkatannya nggih. Ada tingkatannya, apakah ini memang dikatakan gila? Oh, ini tidak gila tapi dia depresi. Oh, ini dia tidak gila tapi dia sedang dalam kondisi stres yang tingkatannya sekian. Maka ketika Allah memberikan kesehatan kita, jangan diterjemahkan dengan bentuk kekurangan. Sehat akal maka harus digunakan dalam beribadah. Kemudian anak kecil sampai dia dewasa. Nah, ketika anak kecil ini tidak memiliki hukum, tidak dikenakan hukum kemudian pelanggaran. Mencuri kan dosa, tapi kalau dia mencuri maka tidak dikenakan dosa. Orang tua tidak boleh memanfaatkan anak dalam kondisi yang bersih. Tidak boleh dimanfaatkan. Nak, kamu saja yang mencuri. Kalau kami yang mencuri kan kami dosa, kamu aja gitu. Nanti untuk kami itu tidak diperbolehkan. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kondisi yang seperti inilah kemudian kita mengetahui bahwa setiap anak itu memiliki tanggung jawab terhadap Allah SWT, terhadap kewajiban dan larangan yang harus ditaati. Maka lasta alaihim bimusaitir, bahkan orang tua sekalipun tidak bisa menguasai hati anaknya. Orang tua sekalipun, seorang dai pun kemudian tidak bisa menguasai hati jamaahnya. Seorang nabi pun tidak bisa menguasai hati kaumnya yang kemudian diajak untuk beriman kepada Allah SWT. Maka disampaikan bahwa lasta alaihim bimusaitir. Lasta itu kan anggotanya dari kana wa akhwatuha. Kana amsa adha dalla baita sara, ada laisa di sini. Laisa isimnya adalah ta, anta, jadi subjeknya laisa, dan alaihim menjadi predikatnya. Maka takkid li muhimmati tadhkiri faqat, pentingnya mengingatkan saja. Mengingatkan adalah mengingatkan, diingatkan. Bapak Ibu, kita bersyukur ketika mendapatkan lingkungan yang masih peduli dengan perilaku kita. Peduli dalam artian mengingatkan kita, mengajak dalam kebaikan dan mengingatkan ketika ada bahaya. Itu lingkungan yang bagus. Akan datang satu masa di mana orang sudah tidak peduli lagi. Orang tidak peduli dengan perbuatan orang lain. Mau salah dibiarkan, mau benar juga dibiarkan, sudah tidak peduli, nafsi-nafsi. Kebutuhannya sendiri-sendiri. Maka di saat masih ada mengingatkan kita kurang baik diingatkan, kita dimotivasi, dibimbing, maka kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat dalam surah Yunus, surah yang ke-10, kemudian ayat yang ke-99, ada ayat yang semisal dengan ayat ini pada ayat 99. Kalau kita lihat, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah engkau wahai Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang yang mukmin? Apakah harus dipaksa menjadi seorang mukmin? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kemudian kita harus ingat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa setiap kita kemudian akan bertemu kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan kondisi masing-masing. Maka di ayat 100 surah Yunus, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rizqa 'alal ladina la yaqilun. Tidak seorang pun akan beriman kecuali atas izin Allah. Sehingga kalau misalkan kita punya anak yang sudah dewasa, harus melaksanakan tugas pendidikan, tugas dinas kantornya, sehingga jauh dari kita secara fisik, maka kadang kita selaku orang tua menitipkan kepada Allah, ufawwidu amri ilallah, saya serahkan urusanku kepada Allah, kemudian saya titipkan engkau kepada Allah wahai anakku, agar Allah menjaga keimananmu. Allah yang akan menjaga keimanannya. Maka di sini dikatakan tidak seorang pun akan beriman, ya, kecuali dengan izin Allah, kecuali illa biiznillah, atas izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la yaqilun, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Tidak mau mengerti, la yaqilun. Ada kemudian afala ta'qilun. Kalau ini la yaqilun, kalau afala ta'qilun, kenapa kamu tidak mau mengerti? Sudah dikasih pengertian, tapi tetap memilih untuk tidak mau mengerti dengan sengaja, dengan kesengajaan tidak mau belajar. Jadi orang yang kemudian tidak mau belajar, ketidaktahuannya karena tidak mau belajar, itu dikenakan azab. Ketidaktahuannya dikarenakan tidak mau belajar. Berbeda, ada orang yang tidak tahu karena memang dia tidak tahu. Kalau ada hukum yang mengatur apa yang dia lakukan. Tapi ada orang yang menghindari pengetahuan agar dia merasa tidak tahu, sehingga kalau orang melanggar dalam kondisi tidak tahu, kan kemudian dikatakan tidak berdosa, ma'fu anhu. Ma'fu anhu, orang yang melanggar dan tidak dikenakan dosa disebut dengan ma'fu anhu karena dia memang betul-betul tidak tahu. Dia sudah belajar tapi yang dia langgar tadi memang betul-betul dia tidak tahu. Yang diazab ini adalah orang yang tidak tahu karena keinginan dia sendiri untuk menjadi orang yang tidak tahu. Tidak ada usaha untuk mencari tahu. Ada 4 hubungan kita dengan ilmu. Pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kalau ini kita cari sahibul qaulnya, itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Nah kemudian kita cari lagi, ternyata dinisbatkan kepada Khalil bin Ahmad yang wafat kurang lebih 75 Hijriah, tahun 75 Hijriah. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Pertama adalah orang yang rajulun yadri, orang yang tahu, dia punya ilmu. Wa yadri annahu yadri, dan dia sadar bahwa dia itu orang yang berilmu, punya ilmunya. Orang yang tahu bagi seorang muslim sholat 5 waktu adalah wajib, dia punya ilmunya dan tahu bahwa sholat 5 waktu adalah wajib. Orang seperti ini, kelompok yang pertama itu dia wajib memberitahukan kepada orang lain. Ajarkan, sampaikan kepada orang lain, agar orang lain tahu seperti yang diketahuinya. Itu yang pertama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di antara kita ada yang tahu satu ilmu dan kita sadar, oh iya, saya kan tahu ilmunya. Amalkan, ajarkan, sampaikan, berilah keteladanan bagi yang lain. Ini yang pertama. Kalau yang kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu, rajulun yadri wala yadri, tapi dia tidak tahu annahu yadri, kalau dirinya itu adalah tahu. Orang berilmu, tahu ilmu, tapi dia tidak sadar ketika dia, kalau dirinya itu berilmu gitu. Tahu misalkan fikih toharoh, tahu kemudian fikih sholat, atau bahkan seorang profesor sekalipun, tapi dia tidak tahu kalau dirinya adalah tahu.
Siapakah mereka? Orang yang tidur. Orang yang tidur. Sepintar apapun seseorang ketika tidur, tahu nggak kalau dirinya itu berilmu? Tidak tahu. Bahkan dia tidak tahu di mana tangannya di saat dia tidur, di mana posisi tangannya di saat dia tidur, di mana posisi kepalanya di saat dia tidur. Jika ada orang yang paham ilmu, dia pun menjadi orang berilmu, tapi kemudian merasa tidak tahu ilmu, merasa saya kan nggak tahu, kasih tahu. Maka orang yang tahu, kamu itu tahu, Anda itu tahu ilmunya ini loh, ayo ajarkan kepada orang lain. Perlu dibangkitkan, ditangeke, digugah, didorong untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi kadang kemudian saya belum siap, Anda tuh punya ilmunya, kapan mau siap? Nantilah kalau kelamaan, kalau balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun cuma 1 ayat. Ketiga Bapak Ibu, nanti kita milih ya, jangan masuk pada kelompok yang mana. Yang ketiga ini adalah rajulun la yadri, orang yang tidak tahu, tidak berilmu. Wa yadri, tapi dia paham, tahu, annahu la yadri, kalau dirinya itu tidak tahu. Katakanlah gini, orang bodoh tapi sadar diri kalau dirinya itu adalah bodoh. Bodoh terhadap satu ilmu tapi dia sadar diri kalau dia itu bodoh. Maka orang ketiga ini adalah harus belajar. Harus belajar. Saya kan tidak tahu masalah ini, saya mau belajar. Jadi kemudian tidak lihat usianya, malulah saya, usia saya udah segini masa masih mau belajar ilmu dasar. Tidak bisa. Tidak boleh malu dalam belajar. Nah, yang keempat ini yang parah. Rajulun la yadri, orang yang kemudian bodoh karena dia tidak tahu. Wala yadri, dan dia tidak sadar annahu la yadri, kalau dirinya itu adalah bodoh. Sudah bodoh, tidak sadar kalau dia itu bodoh. Nah, apalagi bahayanya kalau dia itu memberi fatwa pada urusan yang dia sendiri tidak tahu. Jadi menganggap dirinya itu berilmu padahal memang tidak berilmu. Maka nanti akan datang masa yang dimana ulama sudah diangkat oleh Allah, tinggallah orang-orang yang juhala yang memberikan fatwa terhadap kaumnya. Itu termasuk dalam tanda-tanda hari kiamat. Nah, jamaah rahimakumullah, dikembali lagi bahwa lasta alaihim bimusaitir. Maka Nabi Muhammad SAW itu kemudian tidak memiliki kuasa untuk menjadikan orang beriman. Sehingga kita Bapak Ibu, tugas menyampaikan Islam kan tidak hanya untuk para dai sampaikan itu, atau mubaligh sampaikan itu, tidak. Bahkan di atas pundak kita masing-masing punya kewajiban. Kalau kita tidak mengambil peran ini, maka bagaimana kemudian kalau ditanya oleh Allah, apa kontribusimu terhadap Islam? Apa yang telah engkau sampaikan kepada orang lain tentang Islam yang telah kamu ketahui? Apa kebermanfaatan ilmu yang telah engkau miliki pada orang lain? Nah, itu kalau kita tidak mengambil peran ini untuk menyampaikan, memberikan pengertian pada orang lain, maka kita akan berat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka para dai tidak perlu sakit hati jika ada objek dakwah ketika di dakwah itu kemudian melipir, nggak perlu sakit hati. Lagi ceramah kemudian pada keluar, nggak usah sakit hati. Itu kan tugas mereka masing-masing, pilihan mereka masing-masing. Keikhlasan kita dislah kemudian dipertaruhkan. Di dalam surat Qaf ayat yang ke-45, Qaf adalah surat yang ke-50, ayatnya adalah 45, ayat yang sesenada dengan ini. Ini adalah ayat terakhir dari surah Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Nahnu, kami, ya Allah, lebih mengetahui apa yang mereka katakan, dan engkau wahai Nabi Muhammad, wa ma anta 'alaihim bijabbar. Engkau wahai Nabi Muhammad bukanlah seseorang pemaksa terhadap mereka. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapapun yang takut pada ancamanku, ancaman Allah SWT. Jadi hanya kita menyampaikan, ya Bapak Ibu, menyampaikan, tidak kemudian harus memaksa, ayo berislam, tidak perlu, karena Nabi Muhammad SAW juga tidak melakukan itu. Nah, kalau kita lihat lanjutannya, misalkan kalau riwayat ada hadis Imam Ahmad dan Muslim dan Tirmidzi dan Nasa'i dari Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu, saya pernah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia itu mengatakan la ilaha illallah.
Bagaimana dengan hadis ini? Padahal ayat tadi di atas disebutkan tidak bisa memaksa untuk kemudian menjadikan orang itu beriman. Hadis ini mengatakan saya diperintahkan untuk membunuh, memerangi orang sampai dia itu kemudian bersyahadat la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum. Kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, maka darah mereka terlindungi, terjaga dariku. Wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabum Allahi azza jalla, dan hisab mereka atas Allah azza wa jalla. Tsumma qara'a, kemudian dibaca ini ayat ini, fadzakir innama anta muzakkir. Fadzakir, kalau kita, maka berilah peringatan. Yang tugasnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga tugas kita adalah fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta muzakkir, tugasnya adalah innama anta muzakkir. Kita diminta untuk memberi peringatan. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Maka ayat ini menegaskan sebenarnya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW ketika kaum yang ada di Makkah itu mereka beramai-ramai tidak beriman kepada Allah. Maka kemudian Allah menenangkan Nabi Muhammad untuk tidak perlu risau, karena engkau sudah melaksanakan amanah, tugasnya. Jadi keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari berapa banyak pengikutnya saja, tapi kemudian sudah disampaikan belum amanahnya, risalahnya sudah disampaikan belum. Sama gini Bapak Ibu, misalkan dalam satu keluarga kemudian ada anak yang kemudian susah untuk diatur, taat pada Allah juga tidak, apalagi taat terhadap orang tua. Orang tua sudah menyampaikan mana perkataan yang baik disampaikan pada orang tua, mana yang tidak baik, tapi kemudian anak ini masih membentak, ya, karena dia sudah balik, maka kemudian orang tua bersifat tegas mengingatkan anaknya untuk sholat. Ternyata membantah, akhirnya anaknya memilih untuk tidak sholat. Apakah orang tuanya salah? Oh iya. Apakah orang tuanya bisa dihukumi salah? Ini orang tua ini salah ini. Yang dosa adalah orang tuanya? Kan tidak. Kenapa? Karena orang tua kemudian sudah melaksanakan tugasnya. Anak dididik sudah, itu dinasihati anaknya biar sholat, sudah dinasihati. Janganlah cuma dinasihati, berilah keteladanan. Sudah diberi teladan dalam keluarga, sudah diajak untuk sholat ke masjid, kemudian sudah diberi contoh. Kalau misalkan kamu nggak ke masjid, sholat di rumah, sudah dikasih contoh, tetap juga tidak mau melakukan. Kalau orang tua sudah memberikan keteladanan, bimbingan, yang menjadi haknya anak sudah diberikan, bimbingan, kemudian keteladanan sudah diberikan, tapi anak memilih untuk tidak taat terhadap orang tua, maka orang tua tidak bersalah. Sebagaimana seorang nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan risalah ilahiyah kepada kaumnya, sudah kemudian menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, tapi mereka memilih untuk tidak beriman, maka Nabi juga tidak salah. Tidak salah, sudah menunaikan tugasnya. Dan setiap manusia memiliki hati, dan hati itulah yang nanti akan mempertanggungjawabkan anggota badan dengan apa yang dia perintahkan. Nah ini, illa man tawalla wa kafara. Pada ayat berikutnya, illa, kecuali orang yang man tawalla wa kafar, orang yang berpaling dan kufur. Jadi kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, jadi Nabi Muhammad juga memiliki keterbatasan untuk mempengaruhi orang, maka yang lain juga akan menentukan nasibnya. Maka illa man tawalla wa kafar, akan tetapi orang yang berpaling dan kufur. Man, orang yang bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi man di sini Bapak Ibu, man adalah untuk yang sudah balik. Jadi dia sudah balik. Kalau belum balik tidak masuk dalam kategori man di sini. Dan man ini untuk yang berakal. Man. Tawalla, dia telah kemudian berpaling, wa kafar, dan ingkar. Artinya adalah engkau tidak kuasa memberi mereka hidayah kecuali jika ada orang yang berpaling dari ajakanmu dan memilih tetap kafir. Yang ikut berarti dia dapat hidayah dari apa yang kita serukan. Orang yang kemudian berpaling, itulah yang dia memilih jalannya sendiri, lebih memilih untuk berpaling. Karena itu jamaah rahimakumullah, maka barang siapa yang berpaling dengan mengingkari petunjuk dari Nabi, maka Allah akan menghukumnya. Kita lihat dalam surah tadi Yunus sudah kita sampaikan,
Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Mungkin tidak Bapak Ibu Allah menjadikan semua manusia beriman? Mungkin apa buatan? Mungkin, dan sangat mungkin, dan itu mudah bagi Allah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di bumi, jami'a, seluruhnya, hatta bahkan yang di Israel pun akan beriman gitu. Yang di mana lagi akan beriman, yang di Korea Utara akan beriman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Nah ini tadi, apakah kamu hendak memaksa manusia agar menjadi orang yang beriman? Jadi Allah memilih kemudian agar kemudian manusia memilih beriman itu adalah atas kehendaknya masing-masing. Ini pernah disebutkan ketika Rasul memanjatkan 3 doa berada di Masjid Ijabah yang kita kenal sekarang dengan Masjid Ijabah. Sebelahnya sebelah kanan dari Masjid Nabawi, sebelah kanannya. Kok saya jadi bingung? Sebelah kirinya, ganti sebelah kirinya. Bingung arahnya. Jadi kalau kita sholat menghadap ke kiblat di Masjid Nabawi, maka dia sebelah kirinya. Jadi setelah dari masjid kemudian ke arah Baqi, setelah Baqi nanti ada jalan raya, seberang jalan raya ada namanya Masjid Ijabah. Rasul pernah memanjatkan 3 doa. Satu adalah Rasul meminta kepada Allah agar wabah yang ada di Madinah itu diangkat. Allah kabulkan, wabahnya menjadi hilang. Yang kedua adalah Rasul memohon kepada Allah agar Madinah jadikan sebagai tanah yang subur. Ya, tanah yang subur. Kalau kita lihat antara selatan dengan utara, kan satu sisi ada tanah yang subur. Tanah yang subur kalau tidak salah yang utara, Bapak Ibu. Kalau tidak salah nggih, yang selatan itu yang tandus, yang tapi sekarang kemudian menjadi terbalik. Ya, setelah Rasul menduduki tempat yang kemudian yang tandus itu. Dulunya tandus, sekarang udah subur. Allah mengabulkan itu menjadi tanah yang subur. Yang ketiga, Rasul itu meminta, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang di dunia ini beriman kepadamu ya Allah dalam satu hati keimanan. Allah tidak mengabulkan. Sama seperti yang ada di sini yang kita kaji juga demikian. Nah, jamaah rahimakumullah, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam mengenal agama Islam, sesungguhnya sudah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Nah, inilah kemudian menguatkan kita, ya tugas kita berdakwah. Tugas kita yang menyampaikan, yang mampu menyampaikan di depan keluarganya, sampaikan di depan keluarganya. Saya Ustadz hanya mampu menyampaikan untuk kumpulan RT. Monggo ambil peran untuk menyampaikan pada kumpulan RT. Saya cuma berani di balik RW, kalau di masjid gak berani. Monggo, itu juga baik. Saya di kalangan ibu-ibu Ustadz, kalau ibu lagi pada belanja, itu saya menyampaikan apa yang saya ketahui tanpa merasa menggurui. Itu bagus juga. Ada lagi saat saya berdakwah ketika lagi pada mancing. Pada mancing bapak-bapak, mancing nunggu ikan. Nah, sambil nunggu ikan itu dengerin ceramah. Gitu, bagus nggak? Jadi ketika sudah lama, Ustadz ini mungkin gara-gara Ustadz ceramah ikannya pada pergi nih, kayak kepanasan di dalam air nih, pada pergi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita mengambil peran sebagai orang yang Allah beri ilmu kepada kita dan kita sampaikan kepada yang lainnya. Ini secara sejalan dengan surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kita sampaikan yang baik-baik. Yang mudah udah kita sampaikan, hindari minuman keras. Berapapun angka outletnya, hindari. Kan gitu. Nah, kemudian kita sampaikan dampaknya banyak, mudaratnya banyak, bahaya juga banyak. Itu hati-hati. Hati-hati. Tidak kita sampaikan. Karena kenapa kita mendakwai dia? Kamu kan muslim. Karena kamu muslim, maka dan saya juga sebagai muslim, sama-sama muslim adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tidak salah kalau saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, menurut kami kemudian kamu adalah berada di tepi jurang kemaksiatan, kami ingatkan, ayo hindari, jauhi tepi jurang itu. Nanti terpleset malah susah menolongnya. Ayo hindari. Maka kemudian tinggalkan. Wah, saya nanti kalau keluar dari kerjaan ini nggak ada kerjaan.
Saya kan udah dapat kerjaan, jaket baru warna hitam, motornya baru platnya masih putih, kemudian gendong tas yang agak kotak di belakangnya, keluar serempak dari pabriknya, nyebar kemana-mana. Dan maka kemudian kita, Bapak Ibu, harus menjadi paham. Kadang ada orang tua yang kemudian tidak paham yang pernah disampaikan yang di sini dulu terkait dengan otot 2-3 itu. Nah, inilah menjadi penting ya untuk kita saling mengingatkan karena sama-sama muslim. Wah, itu kalau dia kagak diingatin, mereka punya kepercayaan sendiri. Nah, kita kemudian menjaga generasi kita. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ini illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka fa, ada kata fa. Fa itu fayu'adzibuhullahu. Fa itu memberi makna suratul ijabah. Kalau orang yang sudah berpaling dan kufur, maka fayu'adzibuhullah, Allah akan memberi makna segera mengazab mereka. Akan mengazabnya al-azab al-akbar, dengan azab yang besar. Dengan caranya Allah. Ya Ustaz, itu dia sudah maksiat, sudah menyimpang, kok lama ya azabnya Allah nggak turun-turun? Lama bagaimana? Ini sudah 1 tahun tak tunggu kok nggak turun-turun azabnya, malah tambah muncar gitu, dan juga masih berpengaruh dalam hal keburukan. Allah punya skenario sendiri, punya rencana sendiri, nggak perlu didikte. Nah, fayu'adzibullahul adzabal akbar, maka Allah akan segera menimpakan azab kepadanya. Ini kemudian menjadikan kita, jamaah rahmakumullah, menjadikan kita sadar bahwa seseorang itu kan hatinya di antara 2 jemari Allah. Allah bisa membolak-balikkan menjadikan baik atau membolak-balikkan hatinya itu menjadi buruk. Jadi kita juga demikian. Kalau berada dalam satu lingkungan yang baik, kita bersyukur kepada Allah. Kita mendapat lingkungan yang baik, kemudian saling diingatkan, kemudian saling antisipasi dengan godaan di luar sana. Tapi kalau misalkan lingkungan tidak baik, kan menjadi cuek. Nanti malah menjadi lebih berat azabnya itu. Maka dikatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, lakin man tawalla anil wa'zi wat tazkir, siapa yang berpaling dari peringatan, nasihat dan peringatan itu, wa kafara bil haqqi biqalbihi wa lisanihi, dan ingkar baik melalui hati maupun lisannya, fayu'adzibuhullahu fil akhirati adzab jahannamid daim. Allah akan mengadabnya di akhirat dengan azab neraka jahanam yang terus menerus. Iya. Termasuk juga ada adab dunia, selain juga adab di dunia. Min qatlin, dari ada upaya pembunuhan, ya. Wa asarin, kemudian penahanan, waqtina mimalin, dan dirampasnya harta. Kalau tidak ini, maka dapat ini, maka dapat ini. Termasuk adalah dirampasnya harta itu. Allah merampas hartanya. Ya, Allah merampas harta itu kan mudah ya. Diuji dirampas dengan cara dikirim api. Jadilah kebakaran. Dikirim, kemudian ada orang yang kemudian mengambil, mencuri. Kemudian dikirim juga misalkan hartanya dirampas oleh Allah, dikirim penyakit sehingga penyakit itu memerlukan biaya perobatan, hartanya sedikit demi sedikit kemudian menjadi terkikis dan habis. Itu cara Allah. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nah, li'annahu idza kana la sultana laka 'alaihim fa innallaha wal musaitir 'alaihim. Dan manusia itu tidak bisa melindungi dirinya dari ancaman Allah, tidak ada. Allah yang menguasai. Maka kemudian Allah menguasai dengan apa yang dia miliki. Bapak Ibu, kita kan pernah belajar terkait dengan Abu Lahab ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat binasalah yada, kedua tangan Abi Lahab bin Abu Lahab. Kan sosok yang digambarkan pada Abu Lahab adalah orang yang tokoh, dia adalah orang berpengaruh, kemudian bisa menggerakkan massa yang banyak, kemudian dia adalah orang yang kaya, ya, kemudian orang yang memiliki kedudukan dan jabatan, sehingga kemudian bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan menggunakan harta dan kemampuan serta kekuasaannya. Tapi kemudian itu tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berarti. Jadi tidak hanya kemudian tujuannya adalah ya bisnis itu ya kemudian adalah untung, yang penting untung, bukan. Tapi usaha kita bagaimana kita berkontribusi dalam memperbaiki
akhlak generasi. Dan gitu. Masih banyak usaha bisnis yang kemudian bisa dilakukan untuk tetap dapat keuntungan dan tidak merusak generasi berikutnya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili, marra ala Khalid bin Yazid bin Muawiyah fasa'alahu anil alyanu kalimatin sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ditanya tentang apa kata yang paling lembut yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kullukum yadkhulul jannah. Bukankah setiap kalian itu akan masuk surga? Ala kullukum yadkhulul jannah. Bukankah kalian semua akan masuk surga? Iya, illa kecuali man syarida anillahi syaradul ba'iri an ahli, kecuali orang yang menolak untuk diajak masuk surga. Dan hadis yang lain misalkan setiap umat Nabi Muhammad akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang membangkang, tidak mau diajak masuk surga. Nah, jadi kalau misalkan loh, Ustaz, di mana letak keadilan Allah? Kadang ada yang menentukan di mana letak keadilan Allah kalau ada orang yang bermaksiat. Jangan tanya keadilan Allah, di mana letak ketaatan hamba itu sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, tapi kemudian dia bermaksiat. Dia menentukan takdirnya. Dia memilih untuk kemudian bermaksiat kepada Allah. Kadang ada yang protes seperti itu. Maka jika tidak bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, jangan menjadi sebab orang lain melakukan kemaksiatan. Jangan menjadi sebab, apalagi sampai mengajak. Menjadi sebab orang melakukan kemaksiatan, jangan. Kalau tidak bisa mengajak orang lain ke dalam kebaikan, maka jangan menjadi sebab atau memfasilitasi orang melakukan keburukan. Saya kan bukan ustadz, saya kan bukan kiai, saya bukan dai, saya bukan mubalik. Dia suka-suka saya lah, bisnis suka-suka saya. Tidak seperti itu, seorang muslim tidak bisa seperti itu. Ya suka-suka saya, yang penting beruntung. Siapa suruh dia beli minuman jualan saya? Bukan itu. Nah, kalau yang muslim yang kemudian kita nasihati, jika tidak bisa mengajak kebaikan kepada orang lain, maka jangan menjadi sebab orang lain melakukan kemaksiatan. Nah, ini jamaah rahimakumullah, sehingga kita ketahui bahwa Islam itu sudah mengajak umatnya, manusia secara umum untuk masuk surga. Tapi manusia kemudian ada oknum yang memilih untuk tidak mau sejalan dengan ajaran Islam. Nah, kemudian pada ayat yang 25-26 jamaah rahimakumullah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Jadi ada dua ayat yang kemudian memiliki kemiripan. Dimulai dengan inna, sesungguhnya. Dia kan harfu taukid mabni alal fathi. Jadi dia adalah huruf taukid mabni alal fathi. Taukid itu apa? Taukid adalah penguat. Kalau ada ayat dimulai dengan inna, berarti itu memang sungguh benar-benar. Dia menguatkan sekuat-kuatnya. Kemudian kita lihat ayat ini diikuti dengan ilaina, kepada kamilah iya bahum, mereka kembali. Jadi inna, kemudian ilaina, kemudian iya bahum. Susunan ini adalah susunan yang kuat karena kata ilaina didahulukan sebelum iya bahum. Kalau di luar dari ayat Al-Quran misalkan inna iya bahum ilaina, itu standar, kekuatannya standar. Inna hisabahum ilaina itu biasa. Memang huruf jar ilaina itu taruh di belakang. Tapi ayat 25 surah Al-Ghasyiyah yang di belakang ilaina ditaruh di depan. Maka ini memberi makna penguatan, sampai Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa wa faidatu taqdimi dzarfi awil jar wal majrur fil mawdi'aini al hasru wat tashdidu bil wa'id. Allah memberikan batasan. Adatul hasri adalah memberi spesialisasi, spesifikasi ancaman yang begitu kuat. Sesungguhnya ilaina, kepada kamilah ya bahum, kalian atau mereka itu kembali. Berarti tidak mungkin kembali pada yang lain. Apalagi kemudian di mana gini, tidak mungkin mereka tidak akan kembali, pasti kembali. Dan kalau kembali kepada Allah, di mana adalah pasti kembali, Bu. Berarti kalau pasti kembali kan akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya.
pasti akan terungkap satu kejahatan yang kemudian beberapa bulan lalu oknum pelaku pembunuhan dinyatakan bebas, ternyata akhirnya juga akan terungkap mana yang benar, mana yang kemudian yang salah, sekalipun memerlukan waktu. Nah sekarang kita kemudian punya PR Bapak Ibu terkait dengan guru honorer yang kemudian mengingatkan muridnya untuk sholat, kemudian dilaporkan sama orang tuanya, kemudian diproses. Yang kemudian guru honorer yang kemudian tidak memukul anaknya, kemudian dituduh memukul anaknya gara-gara anak didiknya ini orang tuanya adalah seorang yang kemudian berseragam coklat. Dan ini kan, jadi kadang kita bertanya, di mana posisi kita? Apakah kita menjadi pembaca setia berita seperti itu? Nah lagi-lagi juga kemudian melihat kepada orang tua, kok demikian ya? Kan netizen kemudian berkomentar, ya sudah kembalikan anaknya biar dididik sama orang tuanya sendiri. Karena anak diingatkan, leh sholat, ini waktunya zuhur, ayo sholat. Leh Jumatan, kamu kan laki-laki, ya nah Jumatan. Begitu kan tidak terima, lapor pada orang tuanya. Orang tuanya memiliki posisi kemudian mengambil tindakan. Gak usah ngatur-ngatur anak saya dan sebagainya. Kita dengarkan azan dulu. Jamaah rahimakumullah, maka dua ayat di sini 25 26 dari Al-Ghasyiyah itu menyebutkan summa inna alaina hisabahum,
Kemudian sesungguhnya kamilah yang berhak melakukan hisab perhitungan atas mereka. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sangat-sangat menegaskan bahwa tidak ada di antara manusia yang tidak kembali kepada Allah, dan apa yang dilakukan di dunia itulah nanti akan mempengaruhi kondisi di hadapan Allah, baik dan tidaknya. Kalau yang di dunia dilakukan adalah baik, maka akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di dunia dilakukan buruk, maka akan buruklah kondisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi kesimpulan di sini adalah tetap menyampaikan kebaikan dengan potensi dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Yang kemudian saya nggak berani bicara di depan umum, tapi kalau nulis bisa, silahkan. Dakwah bil kitabah, menyampaikan dakwah dengan tulisan kemudian diposting di media sosial. Ustaz, saya justru kalau nulis itu malah susah dibaca dan dipahami sama orang lain. Saya malah pinter-pinter kalau bicara. Silahkan buat rekaman kemudian diposting. Atau kemudian saya nggak ada basic agama, tapi saya bisa bantu untuk menyampaikan pesan ke seantero dunia dengan media sosial. Ambil peran, sehingga saat kita kembali kepada Allah, kita sudah punya bekal jawaban bahwa kita sudah mengambil kontribusi dalam menyebarkan risalah Islam dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, dan mohon maaf belum bisa menampilkan, tertinggal tadi konventernya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita perbaiki. Kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.